Anda menyaksikan NTV Updates. Satreskrim Polres Tangerang Selatan akhirnya mengungkap hasil penyelidikan sekaligus menjelaskan kronologi pembunuhan prajurit TNI Angkatan Darat Prada Arif Budi Sampurna setelah menganalisa bukti kamera pengawas serta pemeriksaan saksi. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 tersangka. Dari ke-7 tersangka itu, EYR alias EO berperan sebagai pelaku yang menusuk korban hingga meninggal dunia. Peristiwa berawal saat korban dan kelompok pelaku sama-sama memesan sate taichan di sebuah gerobak yang berada di halaman parkir tempat hiburan malam Pendekar. Ketika pesanan selesai, kedua belah pihak sama-sama mengira sate tersebut adalah pesanan mereka. Kesalahpahaman itu memicu adu mulut yang berujung pada pemukulan terhadap korban oleh salah seorang pelaku. Tidak terima dipukul, korban melawan hingga terjadi pengeroyokan dan aksi saling kejar. Korban yang diketahui merupakan seorang atlet lari berusaha menyelamatkan diri dengan berlari, namun kelompok pelaku terus mengejarnya menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil mendekati korban, EYR alias EO menusuk korban menggunakan sebilah pisau hingga meninggal dunia. Jenazah korban kemudian ditemukan warga sekitar hampir 800 meter dari lokasi awal terjadinya perselisihan. Jadi memang dari hasil penyidikan kami, motifnya adalah memang karena berebutan terkait antrian sate, kemudian ada satu yang memantik dengan nada tinggi, kemudian ada pemukulan dari satu tersangka awal. Karena di mana namanya kita psikologi massa, satu orang berbuat, pasti yang lain mengikuti. Hingga akhirnya orang yang tidak emosi pun ikut emosi, demikian. Kemudian terkait pengaruh alkohol, kami dari 7 tersangka dan saksi-saksi kita lakukan tes urin, semuanya negatif. Pihak keluarga berharap seluruh pelaku dihukum setimpal sesuai perbuatannya. Keluarga juga meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga mereka dapat terus mengawal jalannya proses hukum hingga kasus ini tuntas. Yang akan berlawan dalam hal ini juga membantu dalam informasi supaya dalam hal ini proses hukumnya betul-betul terselesaikan secara adil. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, pasal 262 ayat 4 KUHP tentang pengeroyokan, serta pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dimas Arif Setiawan, jurnalis NTV, melaporkan. Anda menyaksikan NTV Updates.